Shalom, hari ini bacaan kita dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan." Kalau kita mempelajari kitab Amsal Sulaiman, karena kitab ini adalah kitab hikmat, strukturnya itu unik. Termasuk ayat yang baru kita baca dari Amsal 1 ayat 22 ini. Kalau kita lihat dimulai dengan kata-kata berapa lama lagi, lalu dilanjutkan dengan orang yang tidak berpengalaman. Kemudian setelah itu menyebut pencemooh. Kemudian yang ketiga menyebut orang bodoh. Dari struktur ini kita bisa sebenarnya menemukan bahwa dimulai dari yang tidak berpengalaman, kemudian bodoh, dan itu ditunjukkan dengan tetap hidup sebagai pencemooh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari susunan ini, maka kita menemukan bahwa kita sebagai orang percaya diingatkan Tuhan untuk jangan sampai menjadi bodoh. Tandanya apa jadi bodoh? Yaitu kalau kita terus-menerus menjadi pencemooh. Bahkan ayat ini dimulai dengan kata-kata berapa lama lagi, untuk menunjukkan adanya pengulangan kebodohan yang terus-menerus. Kalau orang Jawa menyebut sebagai dablek. Orang yang dablek itu mempertahankan kebodohan. Kalau ingat ini atau kebenaran ini, maka kita ingat bangsa Israel. Maka hari ini background yang kita lihat di gambar adalah orang Israel yang sedang memikul buah-buahan, anggur dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ingat gambar ini, apa yang Bapak Ibu ingat? Mungkin persepsinya bisa macam-macam. Tapi hal yang ingin saya katakan adalah saat buah-buahan ini dipikul adalah saat di mana bangsa Israel hampir masuk ke tanah Kanaan. Pada waktu itu Musa mengirimkan 12 pengintai. Kemudian setelah itu mereka pulang dari pengintaian. Yang 12 melaporkan bahwa tanah Kanaan itu penuh dengan susu, madu, buah-buahnya luar biasa. Namun kesimpulannya ini atau akhir dari laporan ini yang membuat punya pengaruh. Yang 10 mengatakan, namun orang-orang Kanaan itu seperti raksasa, kita hanya seperti belalang. Sedangkan yang 2 dalam hal ini Yosua dan Kaleb, mereka mengatakan hal yang berbeda. Yaitu apa? Mereka berkata, meskipun orang-orang Kanaan kuat, namun mereka tetap bisa dikalahkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang kita temukan dalam Alkitab, terutama kitab Bilangan, ternyata bangsa Israel bereaksi terhadap 10 orang pengintai. Mereka marah, mereka bahkan ingin melempari batu kepada Musa. Kenapa? Karena mereka masih menjadi pencemooh tadi. Itu disebabkan karena mereka bodoh. Bodoh itu sangat luar biasa pengaruhnya. Bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya jasmani, tapi hubungannya dengan Tuhan, terobosan hidup. Kebodohan itu bisa digeser kalau kita mulai belajar seperti halnya dengan Yosua dan Kaleb, yaitu apa? Memiliki iman
yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita mau belajar menjadi umat Tuhan yang berhikmat. Jangan pertahankan kebodohan kita. Kita mau tetap hidup belajar berhikmat. Mulai dengan cara apa? Hidup dengan iman. Pada waktu kita hidup dengan iman, maka kita akan mulai memiliki kehidupan berhikmat. Tuhan memberkati.